Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan fardunya puasa. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Jadi ini pembahasan syarat wajib puasa ya, fardu puasa nanti setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama dan hanya saja yajibu wajib as-saum Ramadana apa puasa Ramadan ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf yang sudah dibebankan terkena kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ai baligin yang sudah balik, akilin yang berakal bukan orang gila, mutikin lahu artinya orang yang mampu lahu ayli somi maksudnya adalah yang mampu untuk berpuasa, hissan secara hissi artinya secara panca indera atau secara fisik, maksudnya adalah orang ini bukan orang yang sangat tua atau orang yang tidak sakit parah seperti itu. Wasyar'an dan secara syara artinya orang ini bukan orang haid atau nifas atau orang yang sedang dalam perjalanan yang menyulitkan. Jadi puasa itu diwajibkan atas setiap mukallaf, orang balik, orang berakal, dan orang yang mampu untuk berpuasa, mampu secara fisik maupun secara syara, artinya yang tadi disebutkan ya. Fala yajibu, maka tidak wajib apa puasa ala sobiyin atas anak kecil, wa majnunin dan orang gila. Nah ini dia kebalikan. Jadi anak kecil, orang gila tidak wajib puasa. Walaman dan tidak wajib juga atas orang la yutikuhu yang tidak mampu siapa orang hu pada puasa likibarin karena tua renta au marodin atau sakit la yurja yang tidak diharap buruhu apa kesembuhannya marid. Nah, orang ini juga tidak wajib puasa. Orang ini tidak mampu ya untuk berpuasa karena tua, karena sangat tua atau karena sakit yang memang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, tidak ada harapan kesembuhan maksudnya seperti itu. Kemudian wa yalzamuhu dan wajib padanya orang yang tidak mampu mudun apa satu mud likul yaumin untuk setiap hari. Jadi satu mud ya, setiap hari kalau dia keadaannya seperti ini. Jadi mud itu ya ukuran orang yang sedang segenggam kita ngambil beras dengan kedua tangan kita itu satu mud. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian wala ala haidin dan tidak wajib juga atas orang haid wa nufasaa dan orang nifas bi annahuma karena keduanya karena sungguh keduanya la tutiqani artinya ialah tidak mampu siapa keduanya syaran secara syara. Nah ini dia tadi hisan wa syar'an ya. Kalau secara syara ya ini orang haid dia mampu tapi tidak mampu secara syariat. Orang ini haid dan nifas ya, dia tidak haram dia berpuasa, tapi nanti setelah haidnya selesai, nifasnya selesai, dia harus qada ya. Nah, wa falduhu dan adapun faldunya puasa ai saumi maksudnya adalah faldunya puasa niyatun ialah niat. Nah, jadi kefalduan puasa yang pertama niat bil qalbi dengan hati, wala yushtaratu dan tidak isyaratkan at-talaffuzu apa melafazkan biha dengannya niat bal yundamu akan tetapi yundamu disunahkan apa talafuz. Nah fardu puasa adalah pertama niatnya dengan hati dan tidak disarankan untuk melafadzkan seperti itu ya. Melafadzkan adalah hukumnya disunahkan. Wala yudasiu dan tidak cukup anha dari niat atas sahuru apa sahur. Wa in qasoda jika bermaksud siapa man bihi dengannya sahur atau qawiya
akan kekuatan ala saumi atas saum. Jadi makan sahur sendiri itu tidak mencukupi sebagai niat ya. Sekalipun dia bermaksud dengan sahurnya untuk mendapatkan kekuatan dalam puasanya. Jadi dia makan sahur doang tanpa niat, maka itu tidak cukup. Jadi harus niatnya di malam hari. Kemudian wala al-imtina'u, dan tidak cukup juga al-imtina'u, walal imtina'u, tidak cukup pula apa niat mencegah. Min tanawuli muftirin, dari makan sesuatu yang membatalkan puasa, khaufal fajri, karena takut fajar. Malam yahtur, selagi atau selama tidak disebut dibalihi di dalam hatinya orang as-saumu. Artinya selama belum tidak terbesit dibalihi di dalam hatinya orang as-saumu apa puasa. Bisifat lati, dengan sifat-sifat alati, yaitu sifat yajibu, yang wajib at-ta'arrudu apa menyinggung menyinggung lahu untuk puasa, laha pada niat pada puasa, fin niyati di dalam niat. Jadi laha pada sifat-sifat fin niyati di dalam niat. Jadi gini, orang kalau misalkan dia tidak makan takut terbit fajar, ya selama hatinya tidak ada niat puasa, ya maka itu tidak mencukupi. Ada orang takut akan mau makan itu takut akan barangkali subuh udah tiba nih atau fajar udah tiba nih. Walaupun seperti itu, maka itu tidak dianggap cukup. Jadi harus dengan niat seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Likulli yaumin. Nah ini adalah niatnya setiap hari. Nah, niatnya setiap hari. Artinya setiap malam dia niatnya setiap malam ya. Jadi Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i bahwa puasa mulai niatnya adalah malam hari, terus sampai terbit fajar. Kemudian falau nawa, maka apabila berniat siapa orang awal lailatin, di awal malam, min Ramadana, di bulan Ramadan, sauma jami'ihi, akan berpuasa semua Ramadan, lam yakfi, maka tidak cukup apa niat lighairil yaumil awwali, bagi selain hari yang pertama. Jadi kalau ada orang berniat di awal malam Ramadan, niatnya semua puasa sebulan penuh, maka tidak mencukupi, kecuali yang cukup adalah hari pertamanya saja. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhuna, qala telah berkata Syekhuna, siapa guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, lakin tetapi yang bagi seharusnya dalika, apa itu niat, maksudnya niat seluruh Ramadan dilakukan. Jadi kata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, seyogyanya seorang ini melakukan hal itu. Kenapa? Liyahsula, agar hasil lahu baginya orang saumul yaumil ladzi nasiya niyata. Jadi supaya hasil baginya orang puasa hari yang memang hari tersebut lupa ia akan berniat. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Fihi, di dalam puasa yang ia lupa niat. Inda Malikin, menurut Imam Malik. Jadi gitu ya, saya ulang. Guru kami berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, seyogyanya orang ini melakukan hal tersebut, niat seluruh. Di awal Ramadan dia niat seluruhnya juga, selain dia setiap malam ya. Kenapa ya? Supaya dia tercapai atau hasil baginya puasa yang memang apabila dia kedepannya lupa niat di malam hari, maka puasa pada hari itu dia telah hasil, seperti itu ya. Nah ini menurut pendapat Imam Malik. Nah, kita lanjut ya. Kama tusannu, sebagaimana disunahkan apa niat lahu baginya orang yang lupa awal yaumi, pada awal hari, alladhi, yaitu hari nasiyaha,
Yang lupa siapa orang pada niat fihi di dalam hari liyasula, supaya hasil lahu baginya orang saumuhu apa puasanya orang, artinya puasa hari yang ia lupa niat, inda Abi Hanifata di sisi Abu Hanifah, artinya menurut Imam Abu Hanifah. Nah, sebagaimana disunahkan bagi orang yang lupa, niatnya di awal hari, ya, maksudnya pagi hari setelah subuh ya, yang memang hari itu ia lupa niat di malam hari. Supaya apa? Supaya tercapai, artinya hasil puasanya bagi orang, ya. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang lupa niat di malam hari, nah boleh juga dia niat itu di pagi hari, ya, supaya tercapai puasanya, artinya sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wawadihun, nah ini perlu diperhatikan, wawadihun, dan jelas, dan jelas ya, bahwasanya jelas, anna mahallahu, adapun sesungguhnya, wawadihun, adapun yang jelas ya, anna mahallahu ialah adapun sesungguhnya mahal, artinya tempatnya puasa dengan menurut Indah Malik dan Indah Abi Hanifah, inqallada. Nah, syaratnya adalah inqallada, jika bertaklid, jadi mengikuti. Wa illa, kalau tidak taklid, nah, karena maka ada siapa orang mutalabisan ialah melakukan, mencampur adukan atau melakukan bi ibadatin dengan ibadah fasidatin yang rusak, apa ibadah fi i'tiqadihi di dalam keyakinannya orang. Nah, ini dia. Jadi yang jelas tempatnya sah atau tempatnya tidak rusak puasanya orang yang niat seperti itu, inqallada, jika ia bertaklid. Jadi niatnya di dalam hatinya harus disebutkan ya, harus bersihkan bahwa ia itu mengikuti taklidan li imami Malik, misalkan gitu, taklidan li imami Abi Hanifah, misalkan gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini ya. Kalau tidak taklid, tidak menyebutkan, asal ikut-ikut saja, maka ibadahnya rusak. Gitu ya, menurut keyakinannya, artinya ibadahnya rusak. Jadi poinnya adalah ibadah tidak boleh dicampur adukan mazhab. Kalau kita beribadah, sholat misalkan dalam satu mazhab Imam Syafi'i, maka tidak boleh dicampur adukan. Wudunya juga Imam Syafi'i, ya, karena wudunya Imam Syafi'i, semua taharonya Imam Syafi'i, maka sholatnya pun Imam Syafi'i. Jadi jangan campur adukan. Kalau memang mau ada kesulitan, maka bersihkan di dalam hatinya taklidan li imam, ya imam siapa, ya seperti itu ya. Seperti halnya dia mau tawaf, untuk kehati-hatian dia ya, gitu. Jadi agar, kan kalau tawaf itu biasanya kaki ya suka tersentuh dengan lawan jenis, karena kan di Ka'bah itu orang campur aduk. Maka di situ dia taklidan seperti itu. Taklidan li imami, misalkan siapa? Abi Hanifah. Atau masalah yang lain ya, kita cari sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.